Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka wirid rutinitas bulanan Ikrar di rumah kediaman saudara kita Bapak Del beserta keluarga. Semoga dengan istiqomahnya kita menjaga tali silaturahim dan persaudaraan di antara kita, Allah bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik menurut Allah, dan Allah berikan kita kekuatan iman lahir dan batin, dan Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah selamatkan kita semuanya dunia wal akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, penghulu sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, esok di yaumil akhir nanti diakui sebagai umatnya, dan beliau berkenan memberi syafaat pada kita semua hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah, dan didahulukan selangkah dan ditinggikan seorang tiang Ketua Ikrar Ujung Batu, yakni Bapak Lutfi, Wakil Ketua Bapak Aprisman, Bendahara Bapak Haji Faisal, Seksi Dakwah Bapak Haji Penrisman, Seksi Sosial Bapak Chandra Abdullah, Seksi Humas Bapak Beni Gendang. Dan yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Razak, yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah. Suluh bendang dalam nagari, kok pai tampe batanyo, kok pulang tampe mawarito, kok tak kalok dan kamanyagokan, kok tak lupa dan kamayunyekan. Para minyak mama, alim ulama, cadiak pandai, kurang sumando, dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para gundokan dua, limpateh rumah Nanggadang, Sumara Anjong Koto Donagari, hiasan kampung do halaman, pamenan alam Minangkabau, pusat dalau kumparan tari, karundong-undong ke Madinah, kapayong panji ke Sarugo, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini.
ketek panamo gadang bagala, kok ketek indak disabian namo, kok gadang indak dihimbaukan gala. InsyaAllah kita yang hadir pada malam hari ini dirahmati oleh Allah hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pembacaan ayat suci Al-Quran InsyaAllah akan dibacakan oleh Ananda Rara, tausiah sekaligus doa InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Razak, sekaligus dengan doa khusus warga ikrarnya Jeddah, hal-hal yang dianggap perlu, dan penutup. Baiklah, sebelum diri kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah, melupakan sejenak permasalahan yang sedang kita alami dan jalani saat sekarang ini. Marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah. Kita gantungkan harapan dan pertolongan hanya kepada Allah. Dan insyaAllah Allah juga yang akan membantu untuk menyelesaikannya. Maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Baiklah, untuk lancarnya acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas 1 kali, dan kita hadiahkan bagi saudara kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga diberi kelapangan oleh Allah. Dan bagi yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan hendaknya. Dan bagi seluruh saudara kita, warga masyarakat Rao-Rao, baik yang ada di kampung halaman atau yang ada di perantauan, semoga Allah curahkan limpahkan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan beserta keluarganya hendaknya. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah rahmati pertemuan kita dan diri kita pada malam hari ini dan dilancarkan dari awal sampai akhir hendaknya. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rara. Kepada Ananda dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Rara. Semoga Ananda jadi anak soleha dan harapan dan cita-citanya dijabah oleh Allah hendaknya dan dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini Allah bukakan hati kita untuk menerima ilmu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Razak nantinya. Baiklah, sebelum kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, mari sama-sama kita dengarkan sepatah kata dari salah seorang pengurus kepada salah seorang pengurus. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama dan pertama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam yang berbahagia kita bisa berkumpul di rumah saudara kita dalam rangka melanjutkan wirid bulanan kita yang telah kita tutup sebelum Ramadan kemarin, dan ini adalah untuk pertama kalinya setelah Ramadan. Kami mohon maaf karena seharusnya wirid ini kita mulai pada 11 Mei kemarin, namun karena beberapa hal dan kesepakatan dengan tuan rumah, maka baru pada malam ini tanggal 25 Mei kita bisa berkumpul kembali. Selawat dan salam kita sampaikan juga kepada tuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allah Mudah-mudahan selalu kita berselawat
Kita berharap di akhir masa nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini kami mewakili pengurus sebelumnya, karena pada bulan Syawal kemarin kita sekarang tidak masuk Syawal lagi dan berpindah Zulqaidah ya. Namun tidak ada salahnya rupanya kami dari pengurus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin karena kami tidak bisa mengunjungi seluruh anggota pada bulan 1 Syawal kemarin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk pertama kali ini mari nantinya kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita Pak Abdul Razak. Mudah-mudahan segala apa yang beliau sampaikan nanti menjadi pelajaran bagi kita dalam hidup dan kehidupan, juga dalam berorganisasi ini. Namun di akhir nanti setelah jeda kami juga minta waktu kepada kita semua, ada beberapa hal yang mungkin kita sampaikan bersama nanti dan kita ramukan bersama. Tapi kalau sekarang saya lanjutkan mungkin terlalu lama, makanya setelah jeda nanti kami mohon untuk kesediaan kita menunggu sejenak untuk membicarakan hal-hal yang perlu kita bicarakan untuk kelanjutan organisasi kita ini. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Ketua kita, Bapak Abdesma. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Razak kepada Al-Ustaz. Dipersilahkan dengan segala hormat. Duduk aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah titipkan ini membawa kita lebih istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina boleh. Izin Pak ya. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah nan gadang indak basa bui gala nan kete indak basa bui namo. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan ini pertama, apakah kita ini silaturahmi atau ukhuwah? Apa judul awak ini kok? Silaturahmi atau ukhuwah? Kalau silaturahmi kita tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita lain ayah beda ibu. Yang silaturahmi itu satu ayah satu ibu, baru silaturahmi. Namanya satu rahim. Jadi rahim itu silaturahmi. Kalau kita ini apa? Ukhuwah.
lebih kuat lagi dia hubungan ukhuwah daripada hubungan rahim. Hubungan rahim kita sering coka gara-gara sawahnan sebolatin diagi ke anak-anak paling ketek, ya kan, ribut abang beradik, ribut kakak beradik gara-gara harta yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita ini ukhuwah halal bil halal. Sebenarnya kalimat halal bil halal pun tidak ada dalam kamus bahasa Arab itu, Pak. Itu kamus bahasa Indonesia itu buatan Presiden Soekarno. Jadi digabung-gabungkan kalimat halal bil halal. Jadi ini acara kita ini halal bil halal karena baru bertemu sesudah bulan Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan sudah membentuk kita. Ramadan sudah mengajarkan kita menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Maka pada bulan Syawal kita datang ke lapangan. Bapak Ibu, orang yang puasa di bulan Ramadan pasti di waktu Syawal dia senang sholat Idul Fitri, pasti senang. Tapi kalau orang yang curang tahu curangnya di mana? Puasa tidak, tarawih indah, payawa ke Wahdana inyo di situ, payawa ke Serbati Golimo lainnya pulo di situ. Pai ke Victory lainnya di situ. Ke Pasawan nak beli baju lainnya pulo di situ. Awak baju dua inyompe boleh. Nah, itu. Jadi masuk bulan Syawal itu apa? Bulan peningkatan. Bulan Ramadan itu tarbiyah, pendidikan. Bulan Syawal peningkatan. Sekarang kita cek balik Bapak Ibu. Ramadan kita rajin sholat. Apakah di bulan Syawal lebih rajin dari bulan Ramadan? Jangan dijawab. Bulan Ramadan sering awak baca Quran. Bulan Syawal kok laba lembar awak baca Quran. Ayo. Bulan Ramadan acok awak bersedekah. Bagi-bagi makanan sama tetangga. Bulan Syawal ayo, kalau dibalik bulan Ramadan senang bersilaturahmi, bulan Ramadan senang kita berbagi, bulan Syawal enggak, berarti bukan peningkatan, namanya penurunan. Satu. Yang kedua, saya kemarin beli jubah di bulan Ramadan. Waktu saya pakai Bapak Ibu, ngancingnya kok no payah no. Pas bulan Syawal awak pay khutbah rayo lagak payah mengkancing. Rupanya meningkat borek badan. Jadi inti halal bil halal inilah yang ingin kita kaji malam ini. Apa itu halal? Apa itu halal? Boleh, ridho, ikhlas. Halal dengan dihalalkan. Ada canda tawa, ada perkataan, perbuatan, kaki nan salah langkah, tangan nan salah awai. Maka di bulan Syawal itulah kita halal bil halal, saling memaafkan. Adanya suatu pertemuan, satu perkumpulan Bapak Ibu, kalau ada di situ duri, ada di situ onak, ada di situ pengacau. Kalau onak dan durinya tidak dibuang, sebuah perkumpulan akan hancur. Makanya Bapak Ibu dalam sebuah komunitas perkumpulan, pantang yang pertama apa? Menden. Lihat untuk menden, Pak. Taga dekden. Kalau nak dekden, no kan jadinya. Den kasado. Nah itu. Itu pantang tuh. Kalau sudah ada sifat ini, itulah yang disebutkan dalam kalimat-kalimat agama, sifat ujub.
Apa ujub tuh? Merasoinya paling hebat surang. Kalau bukan saya ndak ada ini semua. Kalau bukan saya ndak akan berdiri ini semua. Bangga dia dengan dirinya, merasa kecil orang lain. Padahal Bapak Ibu, kita semua di mata Allah sama. Lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Kenapa kita sekarang berada di ujung batu? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang ketika di dalam rahim sudah punya cita-cita mau merantau ke ujung batu? Kenapa sekarang kita ada di ujung batu? Apakah waktu SD kita sudah tanam niat, nanti kalau sudah tua saya mau berada di ujung batu? Enggak. Kenapa kita berada di ujung batu? Karena kita mengikuti maunya Allah. Itu sudah ditakdirkan, kita ini sudah ditakdirkan, kita jemput takdir tadi, itulah namanya nasib. Bukan takdir, Pak. Kenapa kita berangkat dari Rau-Rau itu daerah mana? Batu Sangka kan? Ini awak potong lewat situ. Keliling kami rayo, berangkat Simpang Siabu, masuk Rau, Panti, ke Bonjol, Bukit Tinggi, pai ke Baso. Ada etek di Baso, berangkat ke Batu Sangka. Singgah di sungai Tarap. Nah, sembayang di masjid itu naik kate bukit belakang Sungai Tarap tuh kate. Apa nama kampung itu? Ah, itu. Makan kami di situ, turun lagi berangkat ke Pagaruyung. Sampai di Pagaruyung foto-foto, selfie biasalah kan. Tiba telepon dari Panti, Bang Darus Simpang Ngaso yang jual ayam KFC itu. Awana buka larangan, berangkat lagi Pak dari Pagaruyung tembak ke Panti sampai jam 11 malam. Ada tuh baca di awak rawa-rawa, tapi itu makanya tadi agak-agak apa. Jadi kenapa kita berangkat dari Rau-Rau, dari Batu Sangka ke ujung batu? Kita merubah nasib. Takdir Allah ditentukan di sini. Kita jemput takdir tadi, namanya nasib. Karena ingin merubah nasib lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberikan Allah beban kepada kita kalau tak sanggup kita menjalankannya. Mungkin di kampung kita berat, maka berangkat kita kemari. Kita rubah nasib kita di sini. Itu perjanjian dalam rahim. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin selamat kita di dunia ini, jalani dan nikmati hidup itu. Tidak usah terlalu dipikirkan kehidupan ini. Terlalu memikirkan kita kehidupan. Ujung dari kehidupan cuma satu. Apa ujung kehidupan? Mati. Jadi kalau sekarang kita ada yang usia 50 tahun, 60, saya selalu sampaikan ini, di majelis talim selalu saya sampaikan. Ada keinginan dalam hati kita, ada niat dalam hati kita, buek kinin. Oh, awak Cina nak makan martabak Mesir pakai kuah lontong, buek kinin. Jangan tunggu sakit. Ini kadang-kadang kita Bapak Ibu ketika sehat tidak ada orang menawarkan, giliran sakit seluruhnya dibawa orang. Ada yang bawa jeruk, ada yang bawa roti, ada yang bawa susu. Orang sakit Pak, seleranya sudah hilang. Karena apa? Sakit itu mengangkat sebagian daripada kenikmatan. Kalau ada orang sakit, Bapak Ibu nggak usah repot-repot bawa jeruk, bawa susu, bawa saja amplop. Insya Allah jadi obat. Kalau jeruk yang Bapak bawa, roti yang Ibu bawa, yang konyang tukang ngasuh. Nan saki, enggak kak jeruk, asam. Enggak kak roti, no. Lontong kak, podeh. Coba kasih amplop, enggak kak amplop. Terima kasih. Aturan dia diimpus, nampak amplop, nggak jadi diimpus. Jadi jangan terlalu kita perbanyak beban. Makanya ditanya oleh sahabat, ya Rasul, dullani ala amalin. Ajarkanlah kami suatu amal. Iza amal tuhu, apabila kami beramal di situ, ahabballah wa ahabban nas. Nanti kami dicintai Allah dan dicintai manusia. Kata Rasul, mudah, resepnya nggak payah-payah.
Yang pertama, azhad ila dunya. Kau zuhud kepada dunia. Yuhibbukallah, kau pasti dicintai Allah. Zuhud kepada dunia itu Bapak Ibu, jangan kita salah tafsir. Zuhud kepada dunia itu menganggap dunia ini tidak terlalu penting dalam kehidupan kita. Bukan berarti menjauhi kita dari kehidupan dunia, tidak mungkin, karena kita hidup di dunia. Jangan salah tafsir kita anggap nanti kalau zuhud di dunia, oh berarti meninggalkan seluruh kesenangan. Lain motorinyo Pajero, omonyo naik becak. Itu bukan zuhud namanya, tapi bonga. Ya Pak, zuhud itu meninggalkan kesenangan dunia demi ibadah kepada Allah. Ini kan sekarang kita balik. Kita pengen hidup itu senang, gaji besar, makan konyang, mati masuk surga. Nah, kan itu. Sementara berbanding terbalik dengan keadaan kita. Makanya kalau kau ingin sehat di dunia, tidak usah terlalu banyak pikir Bapak Ibu. Dunia itu terlalu kita ikuti pun ujungnya sampai di situ saja. Contoh, kalau makan Bapak Ibu enaknya cuma sampai di tenggorokan. Lewat dari tenggorokan nggak ada lagi yang enak. Hidup di dunia ini mohon maaf, kita ini enaknya cuma sampai 56, 57. Kalau lah lewat 57 jangan lagi nyok keledek leh. Itu untuk keledek. Iya, jangan lagi keledek leh, diagi di situ, letakkan keledek di situ, letakkan bolu di situ, letakkan gegek di situ. Paling laris bolu sama gegek. Keledek nanti lu. Apa leh? Dulu berjalan dari pasar Ujung Batu ke Istiqomah enteng kereheng dulu. Sekarang Pak, membayangkan ke berjalan dari pasar ke Istiqomah laponya ngawak. Membayangkan saja la tobi poluh. Kenapa? Allah sudah mengurangi nikmat yang ada dalam diri. Bapak Ibu, 7 sifat Allah pinjamkan kepada kita, satu persatu Allah tarik. Ayo kita kaji dan coba kita renungi sekarang. Yang pertama kudrat. Kudrat itu sifat mutlak Allah. Tidak ada Pak daya upaya kita. Makanya kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita Pak. Contohlah kadang-kadang datang penyakit kepada kita. Kalau tiba penyakit itu Pak, jangan kena berjalan menggoyangkan jari sebuah jari ko lepadek poneau. Tidak ada daya kita. Ketika kuasa itu sudah ditarik, ketika tenaga semakin berkurang, cobalah. Dulu ngangkat 50 kilo, 60 kilo, tidak ada payahnya rasa kita. Dulu masih sanggup kita pulang ke Rau-Rau naik Honda. Dulu, sekarang daya kita sudah semakin habis. Kenapa? Allah sudah berikan peringatan. Udah cukup ya tenaga yang diberikan, udah cukup ya kudratnya sampai di sini. Jangan banyak-banyak lagi, tidak sebanding lagi. Dulu kita hebat, badan kekar, betato. Kalau sudah tua, aturnya tadi pohon beringin berubah jadi pohon sorai. Potong ulek kobra berubah jadi ulek apa? Ulek apa namanya? Oleh aku lari Jumat acok nampak tuh Pak koci. Model itu. Jadi ketika kita hidup di dunia masih diberikan kekuatan, pergunakan untuk apa? Ibadah. Ustaz, jadi kalau kita tuh kerjaan sholat saja. Saya tidak bilang sholat, saya bilang ibadah. Ibadah itu apa? Kunci manusia Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia kecuali menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri bagaimana? Seluruh aktivitas kita niatkan kepada Allah. Itulah ibadah. Bukan berarti kita sholat saja, zikir saja, Allah.
Bila awak cai pitih. Pitih perlu. Tapi pitih itu bukan kunci dari segala kehidupan. Ada orang Bapak Ibu pitihnya banyak, tapi sayang tak bisa dinikmatinya. Awak diagi pitih banyak, tapi dikurangi kesehatan. Mana milih daripada awak sehatnya banyak, pitihnya ndak ada? Mana pilih? Ya. Pitih sogoni, tapi sakit. Nan kawan ko sehat tori, pitih ndak lay. Anda pilih? Pilih sehat, pitih banyak. Kalau tiba suntuk pikiran tu Bapak Ibu, kemana dianjung ke situ salah, dibawa ke kelok 9 menangis jua, dibawa ke jam gadang menangis jua, dibawa ke carocok nangis jua. Kenapa? Hati tadi tidak tenang. Allah sudah kasih. Kalau kau mau tenang bukan ke sana. Kalau mau senang kau ke kelok 9 lah. Kalau mau senang ke carocok lah, ke arau lah, ke lembah anai lah. Kalau mau senang, kuncinya apa? Banyak pitih. Senang pasti. Tapi apakah Anda tenang? Ya, kalau di situ balik kepada firman Allah. Apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kau masukkan Allah dalam dirimu, kau bersama dengan Allah, maka kau pasti akan tenang. Nih saya mau tanya nih, Bapak Ibu yang sudah tua-tua lah kita ini. Saya sekarang masih muda Pak, 45. Selama hidup kita Pak, kadang-kadang lewat kuburan kita takut. Lewat di rumah tua awak takut. Kinin ambo bertanya joleh-joleh lo. Lah setuai ku awak lah pernah nampak hantu. Hah? Lu ni pernah nampak tapi aso-aso takut ke dicokau kaki awak. Berjalan di kuburan aso-aso ke dicokau awak denya kan? Padahal kita yang sudah belum ada yang jumpa sama dia. Model itu ti hidup. Jadi Bapak Ibu, tenaga ini masih Allah sisakan. Ada masanya Allah ambil semua. Kalau sudah kudratnya dikurangi Bapak Ibu, masuk yang kedua, irodat. Apa irodat? Keinginan diri. Kalau kuasa sudah tak ada, kalau tenaga sudah habis, keinginan itu Bapak Ibu akan sendirinya berkurang. Dulu apa saja sanggup kita makan, Pak. Tidak ada pantangan kita. Dulu, sekarang sudah berpilih makan. Makanya Rasul ajarkan, biar tidak banyak penyakit kalian, kalau mau makan itu ambil garam dulu. Ambil garam, masukkan ke lidah, 33 penyakit dibuangnya. Tapi awak no percaya. Masuk umur 35 tahun, dak tolok makan lontong, apa dek santan di situ, takut kolesterol. Nak makan sambal, no bisa no, usus buntu. Nak makan niko, lah ndak boleh no, gula. Semua penyakit ada di awak, gula, kopi, lengkap di awak ada penyakit. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan sunnah Rasul. Saya mohon maaf Bapak Ibu, sampai sekarang pantang saya cuma 3. Yang pertama nanti do lomak, nan kedua nanti do dimakan, nan ketiga nanti do lai. Itu tinan pantang awak ampe kinin mo. Selain daripada itu, batang pisang ibu agi gula main. Ada lihat nanti. Jangan ada pantangan. Ini kadang-kadang kita banyak pantangan daripada umur. Umur awak sampai 10 baru pantangan 100. Kasihan diri kita, Pak. Jadi ketika tenaga sudah berkurang, keinginan itu sudah berkurang, masuk lagi yang ketiga, apa yang dikurangi Allah? Sama. Pendengaran itu sifatnya Allah, diambil perlahan Pak. Kalau dulu orang bisik-bisik di sebelah rumah awak, dokek dindiang, todonga di awak di istiqomah, orang berbisik di siko todonga di awak. Nan kini orang moka di samping awak, moki di samping awak, bertanya ulang. Apa?
Itu kalau lah sudah seperti itu keadaan, osok-osok topi kain. Jangan merasa mudu awak leh. Lah jole orang moka di samping awak lah bertanya balik. Apa tadi? Karena memang sifatnya Allah ambil satu persatu. Kalau sama sudah berkurang, masuk lagi yang keempat, basor. Basor ini bukan punya kita, Pak, punya Allah, dipinjamkan kepada kita. Saya sekarang sudah pakai ini, sudah pakai ini. Saya ngajar di pesantren Al Hasanah Transpol, sama di SMP SMA Muhammadiyah ini saya ngajar, Pak. Kalau baca kitab harus pakai ini. Artinya apa? Sudah tua. Kalau ndak pakai kok lurui-lurui nanti kitab tuhnya. Oleh nampak. Dulu kemana mata ini kita pergunakan? Seberapa keindahan alam yang sudah membuat kita sadar bahwa kita ini hamba Allah yang dhaif. Makin berkurang dia itu masuk yang kelima, Pak. Apalagi yang sudah dikurangi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama sudah kurang, basar sudah kurang, ilmu kita ditarik. Lebih banyak nan lupo padonan tekonang. Contoh, pulang ke kampung, datang ku masyanu, ala tecicilo masyanu. Basobok di siko baru baso nok konang dan kumah kau di. Itu baso sialang tuh. Awak lamu di sialang. Awak kalau di sialang piliang. Terlampau rumah kawan di samping rumah awak di perantauan. Coba kini awak bayangkan Bapak Ibu. Awak di ujung batu berkawan, bertetangga, berwirid bersama, berpersatuan bersama. Mana lo ma awak kumpul di siko pada kumpul di rau-rau. Padahal orangnya itu juga. Awak jualan ke bersobok di situnya. Tapi beda, Pak. Awak jumpa di ujung batu kau dengan jumpa di kampung. Padahal sama berangkat. Cuma beda jam. Beko wak sobok situnya, iya. Dulu kawan tadi sampai di kampung, baru wak nyusul sobok di situ. Bukan main gembiranya. Pulang ke kampung. Ini Pak, bentar lagi kita pulang ke kampung. Tapi ndak gembira kita. Takut. Yang mengantarkan takut, yang diantarkan takut. Kalau awak pulang ke kampung yang asli, cuma dua alasannya. Kenapa kau tak pulang? Yang pertama tak punya uang, yang kedua malu. Kalau pulang ke kampung akhirat, dan itu kampung yang asli, diberikan Allah kita jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalannya, simpangnya dua, simpang fujur, simpang takwa. Kau pilih mana? Itu baru simpangnya, Pak. Kita tidak mungkin singgah di terminal. Ngapain kita di terminal? Akhirat itu Pak terminal, bukan tempat terakhir. Terminal itu habis dari terminal kau mau kemana? Fujur, takwa. Kau mau jadi orang soleh, kau mau jadi orang salah, kita yang menentukan. Sudah banyak mindai kita yang hilang, Pak. Kita 5 tambah 5 10. Kalau bagi kita 5 tambah 5 kadang 7, kadang 8. Kenapa? Banyak yang lupa. Bolehlah kita lupa dengan urusan dunia, bolehlah kita lupa dengan urusan-urusan yang hanya seputaran ekonomi. Tapi Allah bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang beriman, jangan sampai keluargamu, jangan sampai hartamu membuat kamu sibuk, lalai. Nih, mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau kita yang sudah tua-tua ini jangan sampai tidak ada lagi yang jangan sampai masih ada yang meninggalkan sholat. Pak,
Apapun ceritanya, jangan tinggalkan sholat. Apapun ceritanya. Bukan karena kita alim Pak, makanya kita sholat. Kalau kau mau gembira, sholat. Kalau kau mau bahagia, sholat. Tidak ada yang lain. Jangan kau bilang kau akan bahagia kalau banyak uang, mobilmu segini, rumahmu tingkat 18. Tapi kau tak sholat, bohong kalau dia bilang dia gembira, dia bahagia. Bohong. Karena yang bisa merasakan kegembiraan itu hati Pak. Kalau fisik hanya bisa merasakan kesenangan. Tapi kegembiraan, kebahagiaan itu adalah hati kita. Dah dicabut Allah ilmu, tinggal 2 Pak. Apa yang 2 itu? Yang pertama kalam. Bapak Ibu, makin tua kita, omongan kita makin tidak jelas. Itu sifat. Kenapa? Makin tua kita, lidah kita ini makin ditarik. Makin tua lidah kita makin memendek. Kalau lidah sudah memendek berarti mohon maaf ajal kita sudah dekat. Makanya Bapak Ibu kalau datang menjenguk orang sakit perhatikan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Tengok lidahnya. Kalau dia sudah ngomongnya keluh, tidak jelas lagi kalimatnya. 1. Yang kedua, osok pinggangnya. Awak Bapak Ibu, kalau yang masih sehat bentuk ko lolo awak, masukkan tangan dari pinggang ko, bisa lewat beruang dia. Kalau sudah sama datar dengan lantai, dengan tempat tidur, itu alamat tidak lama lagi tuh. Bukan kita mendahului malaikat, memang itu dipelajari. Kalau sudah demikian apalagi tanda-tandanya? Kalau sudah demikian tanya, kalau kotorannya sudah hitam Pak, tidak lama lagi tuh. Kenapa lidah ini masih Allah tahan? Karena Allah ingin kalian dipanggil nanti mengucap kalimat La ilaha illallah. Karena satu-satunya kalimat yang tidak perlu bantuan gigi adalah kalimat La ilaha illallah. Makanya lidah kita ini dipelihara. Kalau kita ngomong yang lain Pak, gigi kita itu membantu, bibir kita membantu. Tapi kalau kalimat La ilaha illallah itu tidak perlu dia bantuan gigi. Man akhiru kalami imdan tiali ajalin qawlan La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir kehidupannya dia ucapkan kalimat La ilaha illallah, dijamin dia akan masuk ke dalam surga. Tapi Pak, jarang kita dengar orang mau mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Karena yang bermain di situ adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau sudah lidah ini tertarik Pak, tidak bisa lagi. Yang terakhir pun dicabut Allah. Apa itu? Hayat. Itulah yang paling terakhir. Nah, makanya Bapak Ibu, di sisa-sisa umur kehidupan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Bapak Ibu jangan tinggalkan, meskipun kita bukan orang alim, meskipun kita bukan orang yang suci. Salat itu tidak mesti kau jadi orang alim, salat itu tidak mesti kau orang suci. Kenapa? Karena kalau kau orang Islam wajib salat, bukan sunnah, wajib melaksanakan salat apapun ceritanya. Makanya saya bilang tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat apapun ceritanya. Ustadz, boleh enggak kalau saya meninggalkan sholat, saya lagi sakit parah? Tidak boleh. Ustadz, saya di perjalanan, boleh enggak ninggal? Tidak boleh. Ustadz, awak di kebun, pakaian kolodah, boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Laki-laki tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat apapun ceritanya. Ya, ingat. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir ingin saya sampaikan. Raih kebahagiaan dunia dengan zuhud kepada Allah. Artinya jangan obsesi dunia ini kita perturutkan.
Sebagaimanapun kuatnya perjuangan kita Bapak Ibu, sehebat apapun perjuangan kita, sekarang Allah tanya kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa bekal yang sudah kalian persiapkan? Kalau bahasa awaknya wak buat bahasa awak lah misal. Orang rau-rau lah bagak ti kalian hidup di bumi kok. Lah banyak ti usahonan kalian lakukan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa oleh-oleh yang telah kalian bawa untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, ketika ada orang meninggal dunia, perhatikan sebagak-bagak orang tadin, sehebat-hebat orang tadin, sekayo-kayo orang nan mati tadin, ketika dia dimandikan badannya masih koreh. Pasti. Makanya membalikkan badannya pun tidak payah kita. Ketika dikapani masih koreh badan. Tapi tengok ketika mayat itu sudah berada di atas liang kubur. Hilang bagak kawan tuh, hilang. Perhatikan Bapak Ibu. Saya mohon maaf nih, saya tukang mandikan orang mati. Lah berarti bukan bangga, ngapa lo bangga mandikan orang mati. Ketika dimandikan Pak, wak bolak-balik badannya tuh mudah tuh. Tapi tengok ketika mayat tadi Pak dikeluarkan dari keranda, kerandanya ditarik, mayatnya tinggal di atas kubur. Makanya orang yang memegang pinggangnya ini yang harus paling kuat. Kalau tidak bebengkok badan tuh, hilang preman kawan tuh di sini. Kenapa? Lah tentu inilah yang dikatakan oleh Rasul. Ana baituz zulumat, aku rumah yang paling gelap, copeklah masuk kalian ke dalam. Sedangkan rumah kosong takui awak masuk. Kau rumah dan disiapkan tu awak. Apa yang paling bangga awak masuk dalam kubur? Nak leh. Ruangan sempit. Awak dikubur pakai tanah. Pakaian kebesaran tidak ada. Begitu awak diuruk, ditinggalkan. Siapa orang yang paling cinta kepada kita? Maukah dia bersama kita di situ? Nehi. Awak tak kubuinya pulang. 2-3 hari awak menangi bersama. Habis itu golak-golak. Nan kawan kono lipek, kono ompeh, kono apa leh? Kono tuku. Di dalam kubur. Makanya kita ngadakan tahlil, kirim doa untuk dia supaya no kono tuku dek malaikat. Sayang awak koma. Tangisan kita itu membuat beban buat mereka. Bukan membuat kehidupan mereka bakal tenang. Apa yang membuat dia tenang di alam kubur? Apa yang membuat dia selamat di alam kubur? Yang pertama sholatnya. Cuba-cuba tidak sembahyang masuk ke dalam kubur. Selesai. Apalagi tahajudnya. Apalagi baca Qur'annya. Apalagi sodakohnya. Inilah intinya halal bil halal malam. Sodakoh. Infak. Bapak Ibu punya uang. Siapa yang harus kami dulukan Ustadz? Ini tetangga kami ada yang miskin. Rupanya adik kami di kampung miskin. Mana yang harus kami dulukan? Anda dulukan saudara kandung. Dulukan saudara kandung. Berwakaf, berimpak, bersodakot, bahkan berzakat kepada saudara kandung boleh. Saya punya adik atau kakak perempuan, punya suami, saya tidak boleh bayarkan zakat dia. Tapi saya boleh bayar zakat ke dia. Kenapa? Karena dia tanggungan suaminya. Ketika adik saya, kakak saya tadi cerai dengan suaminya, saya tak boleh bayar zakat ke dia. Kenapa? Karena dia jadi tanggungan saya. Anak punya uang banyak, jangan berimpak kepada omak dan ayah. Tak boleh. Jangan berimpak kepada kau zakat harta kami mak. Dia gini zakat hartonya sama omaknya. Salah tuh. Tidak boleh. Kalau mau memberikan kepada orang tua, berikan saja.
Apa bentuknya? Tasorah, tapi jangan wakaf, jangan impak, jangan sodakoh. Ke orang lain baru boleh. Jadi ada saudara terdekat kita yang miskin hidupnya, itu bantu. Ustaz, bagaimana dengan fakir miskin yang lain? Itu ada amil zakat di kampung itu yang membolonya kita kepada saudara-saudara kita. Makanya Bapak Ibu seringlah putus hubungan keluarga gara-gara ikut adin. Apa jaka no tiba kumah tapi orang tuh pulang dari ujung batu iso ganawa. Ino kenalinyo kawa no. Kadang-kadang awak lalu jalan kaki nyeler naik oto disenggolnya awak pakai ayi comberan tuh. Sering seperti itu kan? Ndak kenalinyo kawa, padahal kadang-kadang awak dek pulang ke Sosa ndak sempat bersilaturahmi sama keluarga. Orang kampung itu merasa inyo do ndak kenal kawak de awak bangsa idu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Pulang ke kampung menjalin silaturahmi, jangan sampai ini membuat retak keluarga. Keluarga dahulukan karena dia adalah beban dan tanggung jawab kita. Orang tua bagaimana sifatnya? Ketika orang tua mampu, mereka itulah yang menanggung kita. Begitu mereka tidak mampu, orang tua itu jadi tanggungan kita. Bagaimana dengan mintuo? Mintuo dengan orang tua sama kedudukannya. Wala takullahu ma'uffin, jangan bebantah sama mintuo, sama jo bebantah sama oma ayah awak. Kok kadang-kadang pade lo sinis, tibo ayah kau du. Tibo lo nan bini, ama ang lah tibo. Mintuo sama orang tua sama, jangan dibedakan. Kadang-kadang tibo mintuonya naninyo di kamar ay lolo. Ndak beramah tamah, jangan seperti itu. Silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, supaya kehidupan kita ini kehidupan yang bermartabat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi di bulan Syawal itu bulan peningkatan. Mudah-mudahan meningkatlah seluruh amal ibadah kita, meningkatlah seluruh pahala-pahala kita, meningkat kesehatan kita, meningkat rezeki kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi ada ke doa, berkirim doa kita. Yang pertama niat untuk ahli bait kepada Bapak Aswad, Bapak Effendi, Bapak Pigan, Pican, Pican dan Bapak Tamrin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah dan rahmatnya, memberikan kebaikannya. Nanti dalam doa kita simpulkan semua. Yang kedua, di sini mohon doa kesembuhan untuk Ibu Mai dan Bapak Lutfi, yang andai kata kita mendapatkan penyakit, bersabar maka itu akan merontokkan dosa-dosa kita. Yang sehat pasti sakit, yang nggak pernah sakit malaikat. Tapi penyakit itu tergantung kita menilainya, Pak. Kalau kita sakit hati, tidak terima, marah sama Allah, sedangkan Allah yang memberikan sehat, yang memberikan sakit Allah. Kenapa Allah berikan kita sakit? Beruntung kita yang diberikan sakit, berarti Allah menegur kita. Jangan bongi kepada Allah, jangan tuyak kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan memberikan cobaan kalau di luar dari batas kemampuan awak. Dek tolok tiawak maka diagi Allah kawak. Yang ketiga, mudah-mudahan diberikan kelapangan kepada Ibunda Uslisma Darwis, Ibu Elvina Sarni, Bapak Mansur dan Ibu Nurma. Ini pun mudah-mudahan Allah lapangkan rizkinya, Allah lapangkan kesehatannya, Allah lapangkan segala urusannya. Dan yang bil khusus untuk musafir ke Makkatul Mukarramah, yaitu Bapak Haji Faizal Bakar dan Ibu Gusniwati. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Al-Fatihah.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fital abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah wa sihatan wa salamatan wa rizqan halalan khususan li niyatil ahlil bait wa khususan li niyati abina aswad wa abina effendi wa abina pican wa abina tamrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabas sayha wa abwabas salamah wa abwaban rizqan halalan khususan li ummuna Lisma Darwis wa khususan li ummina Alpi Sarni wa khususan li ummina li abina Mansur wa Nurma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil sayhatan wa sayhatal badan wa sayhatal badan khususan li niyati ummina Mai wa khususan li niyati abina Lutfi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wan ni'mah wa salamatan khususan li niyati Syafar fi hajjam Haji Faisal Bakar wa khususan li niyati Safar hada Gusniwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wa salamatan fi safarihuma Haji Faisal Bakar wa haja Gusniwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma in kana rizquhum fanzilhu ya Allah wa in kana fil ardi fakhrizhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana katsiran fabarikhu wa in kana haraman falil wa in kana baidan faqarribhu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwali 'indal hisab. Allahumma akhtim lana bisya'adah wa la ta'tim bis-saqwa. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal awwalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa khususan li niyati Syafar Faisal Bakar wa Gusniwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal hajjahuma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kulli hadhihi an-niyyah al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Ghafur ya Rahim ya khairan nasirin. Dawam fi subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila mana ada penyampaian yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan kalimatnya. Mohon ampunan kepada Allah dan mohon maaf kepada kita semua. Ini saja untuk pertemuan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Razak. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi pedoman dan ilmu bagi kita semua yang akan kita bawa dan kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Al-Ustaz beserta keluarga selalu dalam tunani faham rahmat Allah yang tak kurang 182 hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, selanjutnya kita masuk sesi jeda. Iya, iya. Ya. Apa channel itu? Pas, Kakak.
Selebritis pula. Tadi tak ada. Mau. Jelek. Lah. Tak ada. Tak ada. Kata sandal. Jadi apa? Dari Iya, lama makan nih. Nggak nampak tetangga minggu lalu. Ada pen. Pen. Alah.